Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa fil ayatil ukhar walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa fil ayatil ukhar syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa fil ayatil ukhar wal 'asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Wa fi riwayatil ukhar innama bu'istu li utamima makarimal ahlak. Wa fi riwayatil ukhar taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari-hari dalam kehidupan kita ini masih senantiasa dihadirkan oleh Allah untuk bisa kita lewati bersama. Di antaranya aktivitas dan kegiatan yang saya tidak tahu, tidak mengerti, karena setiap orang itu bisa punya pandangan kehidupan dalam hidupnya masing-masing. Tapi saya sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, punya keyakinan juga atas hidup kita masing-masing ini, atas harapan perolehan, atas harapan peraihan, atas kerja-kerja yang kita kadang sebut sebagai merebut bagian dunia kita, tetapi juga ada harapan yang seringkali Allah bisa hadirkan dan itu menjadi sesuatu yang sangat dalam dengan rasa yang sangat kuat. Itu harapan yang melampaui dari harapan dunia ini. Ini harapan-harapan akhirat tentunya yang orang beriman miliki, dan hanya orang beriman yang mempunyai harapan ini. Karena sesungguhnya keimananlah yang menyatukan kita di kesempatan pagi ini, bisa mengambil sebuah kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang terbaik di sisinya. Terbaik karena memahami betul bahwa hidup ini tidak hanya letih urusan materi, urusan dunia, tetapi betul-betul bisa meraih nilai kebahagiaan dalam keikhlasan karena lillah, karena ada urusan yang Allah Ta'ala janjikan untuk diri ini. Ini ya yang kadang-kadang membayangi dan sering kita diingatkan atas kehidupan. Dan cara mengingatkan Allah bisa berbagai macam. Kalau kemarin kami di tengah aktivitas, saya itu kalau hari Selasa mobilitasnya karena harus ngajar
di Iskarima ya, di luar kota, kemudian ada penjadwalan juga kadang di beberapa wilayah ya, karena itu wilayah Karangpandan di daerah Karanganyar sana. Tapi kebetulan kemarin karena ya dikejar waktu, aktivitas itu kadang-kadang ya harus beralih dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan hanya karena memang sudah dijadwalkan, tetapi karena memang ada kebutuhan yang tak bisa ditinggalkan. Di waktu yang bersamaan, di hari kemarin itu saya dapat informasi, yang satu langsung telepon dari seorang kawan yang cukup lama, pernah muda kira-kira saya ini juga sama seperti Bapak, pernah kuliah kira-kira. Mendapat kabar ini teman kuliah kita, usia ya sepantaran saya, kelahiran 72 lah kira-kira seperti itu, 53 tahun. Saya ini walaupun sudah putih tapi sebenarnya usianya masih rumongsone enom itu ya. Jenggote wis putih itu, rambutnya wis putih itu. Tapi kadang-kadang itu wafat Ustadz, meninggal. Kebetulan karena istrinya juga satu lifting dulu, satu angkatan di pertanian di UNS. Di sisi yang lain, dalam waktu yang hampir bersamaan itu, tidak selang 1 jam itu tiba-tiba juga dapat konfirmasi yang harusnya malam itu kami ingin menengok di rumah sakit. Itu kebetulan masih kerabat dan istri guru kami dulu di pesantren As-Salam. Ini juga wafat juga. Usia selisihnya ya nggak terlalu jauh karena dia istri dulu dari guru kami ya. Mungkin usianya 63 tahun. Jadi kalau yang satu 53 tahun, yang satu 63 tahun. Tetapi kalau memang urusan mati itu nggak ada nyari usia yang paling cocok mati. Cocoknya usia piro kan nggak ada kepantasannya. Jadi semuanya pantas. Orang mati waktu lahir pun ya usia 1 hari ya sudah, kalau memang sudah jatahnya mati ya mati. Kenapa Ustadz? Karena mati itu ya memang bagian dari sisi kehidupan yang pasti datangnya. Kalau tamu yang agak menarik memang ini tamu nggak pernah ngetok pintu kira-kira. Jadi kalau dia mau masuk ya masuk saja gitu. Kalau kemudian sudah saatnya tiba ya hadir saja kan gitu. Jadi kalau ada beritahu ini gerah jalaran apa? Nama gerah sakwata wis. Nah ini ki sedo jalaran gerah sakwatis wedal itu, kalau jenengan nanti bikin lelayu tolong dikoreksi ya, karena urusan gerah itu bukan sakwata wis wedal itu kawan itu betul-betul sehat kira-kira gitu ya. Masih main olahraga kira-kira di pagi harinya, masih ngobrol-ngobrol sama anaknya, bercanda dengan istrinya, yang itu kadang-kadang meninggal itu ya bisa tiba-tiba seperti itu. Kalau gitu informasinya gimana kira-kira? Ini kan agak kesulitan karena memang gerah sawata wis wedal itu juga tidak menjadi penyebab kematian seseorang. Berapa banyak yang gerah sawata wis wedal hari ini orang mati-mati kira-kira gitu. Dengan aneka macam penyakit yang Allah Ta'ala hadirkan ini. Ini karena memang usia itu ya wilayah Allah. Tetapi inilah sebuah keyakinan tentang sebuah alam yang imateri. Dan inilah yang sebenarnya membuat kita nyaman dan tenang. Makanya kadang-kadang nek pas ono lelayu, ono kepaten, wis sing disetelke ya lantunan ayat-ayat Al-Quran, bukan lagu dangdut atau lagu pop kira-kira gitu. Tapi betul-betul Allah ingin sampaikan di antara kalamnya bagian dari ayatnya. Kenapa ayatnya? Ini kalau kajian di Ulumul Quran inilah yang paling menarik. Kenapa hari ini kita rindu sebenarnya ingin merapat untuk mendengarkan ayat-ayat Allah itu diterangkan. Ayat-ayat Allah dibacakan. Karena bukan sekedar ayatnya yang terdengar, tetapi inilah sebuah kekuatan besar yang Allah ingin beritahukan untuk orang yang beriman. Ini yang membedakan betul mukjizat Al-Quran yang diturunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding mukjizat nabi-nabi sebelumnya.
Mungkin kalau saya mau cerita tentang nabi-nabi sebelumnya, saya tanya mukjizatnya, ya kita akan request, kita akan mengingat literasi bacaan kita dulu waktu di TPA, waktu kecil, waktu dapat cerita dari guru-guru ngaji kita. Ketika orang menyebut Nabi Nuh, maka yang tergambar adalah kapal yang sangat besar kira-kira gitu. Kapal inilah yang digunakan oleh Allah menjadi wasilah agar Nuh mendapat keselamatan atas keimanannya. Makanya orang-orang beriman yang naik di kapal ini. Anak beliau namanya Kan'an disebutkan dalam Al-Quran saja. Nasabnya putra kandungnya tak mau naik kira-kira ke kapal itu. Dan tenggelam. Karena sesungguhnya dia meyakini bahwa sungguhnya ya kalau kepingin sampai ke daratan yang lebih tinggi kira-kira gitu. Tapi ternyata daratan paling tinggi bahkan di puncak bukit saat itu betul-betul ditenggelamkan oleh Allah. Dan hanya Safinatun Najah yang menjadi bukti nyata. Ada cerita tentang kapal. Kisah Nabi Musa, mungkin kita pernah lihat, kita pernah tahu saat Nabi Musa oleh Allah dipanggil di Bukit Sinai kira-kira. Ini menjadi sebuah kalimat hak setelah 40 hari. Kemudian diyakinkan betul mendapatkan oleh Allah wahyunya dan dikuatkan betul dengan mukjizatnya. Tiba-tiba diminta untuk mengambil sebatang kayu yang kemudian ketika dipegang oleh Musa menjadi alat untuk menjadi tongkat yang diminta untuk dilemparkan, kemudian tongkat ini bisa berubah menjadi ular yang sedemikian besar. Ini bentuknya materi indrawi bagaimana mungkin Nabi Ibrahim miliki, karena ketika orang bicara tentang mukjizatnya Nabi Ibrahim ya beliau ini seorang nabi yang ketika harus dihukum karena dianggap pembangkangan dan kedurhakaan terhadap pemerintahan Namrud, karena dia punya Tuhan yang hak, yang satu, sedangkan Namrud saat itu mengaku dirinya jadi Tuhan. Dan di tengah-tengah kaumnya Ibrahim pun terusir karena dia menghancurkan berhala-berhala yang dipuja dan disembah saat itu, dijadikan sesembahan. Maka ternyata api yang panas membara itu pun juga tidak bisa menyakiti Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu peristiwa panas yang kemudian tidak menyengat, panas yang tidak menyakiti, panas yang tidak membunuh tetapi mengakibatkan bahkan bardan wasalama itu bagian dari sesuatu yang sifatnya materi dan indrawi. Termasuk Nabi Isa alaihissalam di puncak menjelang hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah hadirkan mukjizatnya saat melihat orang aneka macam sakit dengan penyakitnya, dengan kasihnya, dengan sentuhannya, dengan izin Allah tentunya. Atas doa munajat yang sangat kuat itu menjadikan mereka sembuh atas sakit dan penyakitnya. Sakit dan penyakit atas fisik itu adalah sesuatu yang sifatnya indrawi. Dan ini fakta. Hidup kita hari ini memang sangat didominasi oleh persoalan-persoalan urusan indrawi. Itu yang disebut para ahli ulumul Quran. Ini yang membedakan dengan mukjizat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu semuanya indrawi karena bentuknya materi. Jadi sesuatu yang bisa penampakannya cetha jelas itu. Langsung. Tapi ternyata mukjizatnya Nabi Muhammad itu sesuatu yang tidak bisa diindrawi dan bentuknya juga bukan materi. Jadi kalau hari ini Anda dapat mushaf itu bukan mukjizatnya mushafnya itu. Yang menjadi mukjizat itu kalau mushafnya kemudian Anda baca dan bacaan kalamnya itulah yang kemudian disebut Quran. Nah, itulah yang jadi mukjizatnya. Itu yang menjadikan sasaran Al-Quran itu beda dengan sasaran mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Karena Quran itu isinya tak hanya sekedar risalah yang bagian dari ajaran, tetapi sebuah kekuatan besar yang sesungguhnya Allah ingin tunjukkan kepada orang-orang beriman. Kenapa disebut mukjizat? Mukjizat itu kalau dari bahasa Arab, dari kalam ajaza. Ajaza itu melemahkan. Orangnya namanya mukjiz, orang yang melemahkan. Para nabi dan para rasul ketika mendapatkan mukjizat,
Dia punya kekuatan untuk bisa melemahkan siapapun yang sesungguhnya menjadi penentang atas hidupnya. Menjadi lawan dan musuhnya. Dulu musuh-musuh itu kadang-kadang wujudnya cetha. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan cetha kira-kira ngoten. Kemudian Namrud, Fir'aun itu cetha. Hari ini kadang-kadang musuh kita ini, nah, saya minta maaf, ada hal-hal yang kadang-kadang tidak nampak dari juga sisi materi. Tapi ini berbahaya betul. Berbahaya betul. Kemarin saya mendengarkan salah satu ceramah ya, yang cukup menarik dari Menteri Pendidikan kita yang kebetulan hari ini punya latar belakang ya. Punya latar belakang ini bukan yang pengusaha Gojek yang kemarin. Ini kebetulan dari Sekretaris PP Muhammadiyah itu. Pak siapa itu? Abdul Mukti ini menarik. Di salah satu kegiatan yang sifatnya ilmiah, dia menyampaikan hari ini zaman itu kehidupan sudah sangat berubah. Jadi penemuan teknologi di media sosial itu ya jadi luar biasa. Ada kecerdasan yang kadang-kadang tak terduga. Tetapi itu tidak kita pungkiri, ini menjadi sangat cerdas. Bisa menolong dan membantu orang. Bahkan para ustadz, bahkan di lingkungan para masyayikh itu kadang-kadang juga ada diskusi, mereka pekewuh karena hari ini mereka merasa sangat kalah itu. Ketika orang mau bertanya apa itu langsung dijawab dengan sangat tepat itu. Jadi kalau hari ini dulu kita pernah kagum dengan ustadz namanya Ustadz Adi Hidayat. Ditanya dia bisa menyebutkan ayatnya ini dan seterusnya. Itu kalau harus berjumpa Ustadz Adi Hidayat kan kangelan kira-kira. Tapi hari ini dengan kecerdasan yang luar biasa yang ditempelkan melalui pun kita ini ya. Kita ini kan punya namanya smartphone. Pun itu telepon, smart itu pinter banget itu. Jadi ku arti kopo wae kuwi kabeh kejawab. Njaluk apa wae kuwi iso kira-kira ngoten. Sampai arep pesen makanan ya iso, nek ana kuotane, nek ana duwite kira-kira kan ngoten. Jadi mau apa aja itu orang gitu. Jadi gitu. Ya lah yang mengerikan apa? Yang smart itu yang pinter kuwi pun nih, sing nyeker apa tek pinter itu kan jadi masalah itu. Itu jadi problem sangat serius. Makanya ya hari ini kita dituntut untuk itu karena banyak teknologi itu kemudian tidak digunakan dalam konsep nilai kebaikan. Tapi yang berbahaya adalah keculasan, kedustaan, kebohongan. Makanya ada banyak hal yang sekarang ini orang terjerat dalam penderitaan yang sangat besar ya karena kemudahan akses teknologi yang luar biasa ini. Contoh yang paling sangat nyata apa ya Ustadz? Ya kadang hal yang tak menarik kadang-kadang menjadi menarik, dianggap permainan tetapi sesungguhnya bagian dari perjudian misalnya. Makanya dikenal dengan judi online misalnya. Ada hal yang lain yang secara tidak sadar kadang-kadang kita ya juga tidak paham. Tapi atas nama investasi, atas nama tawaran kemudahan dalam konsep nilai akses, nggak taunya kita terlibat dalam urusan riba. Terlibat dalam apa Ustadz? Pinjol kira-kira gitu. Saya tidak ingin komentari iki golek pinjol sing syariah piye Ustadz kira-kira gitu. Tapi konsep alternatif ini tidak ada proses dalam proses memberikan nilai tawaran. Orang sudah disebar sedemikian rupa, perangkatnya sudah jejaringnya itu sudah dilebarkan sedemikian rupa. Dan orang begitu sudah masanya dengan nilai-nilai yang awalnya itu ya imateri saja. Tapi dalam bentuk yang sangat halus dan kita tidak merasakan, maka kemudian yang muncul apa? Yang muncul itu ya bencana jadi luar biasa. Orang itu kalau sudah terjerat atas sebuah masalah yang kemudian memberikan konsep nilai beban ketika dia ingin menyelesaikan masalah tetapi tidak mengikuti tuntunan. Atau bahkan tidak melanggar syariah dalam tanda petik. Ini ketentuan-ketentuan Tuhan karena Allah itu yang menurunkan ayat-ayatnya, aturannya itu ya dalam rangka untuk kebaikan dan perbaikan kita. Agar hidup kita ini ya tegak lurus saja. Millata Ibrahim Hanifah saja. Tapi banyak di antara kita yang melanggar itu mungkin dengan alasan wah setitik sik rapopo karena ini urgent tenan itu. Aku nek rang ini yang ini dan seterusnya. Jadi Tuhan itu memang sesuatu yang hari ini di mata kita imateri betul. Karena memang kita tidak pernah melihat penamakannya, kita tidak pernah bisa menyentuh. Dan indera kita memang betul-betul tidak sanggup untuk melihatnya. Saya minta maaf itu. Tetapi bekalnya kan kita ini bukan hanya pendengaran, bukan hanya
bukan hanya as-sam'a, bukan hanya al-absor penglihatan, tetapi juga fuadak. Fuadak itu apa Ustadz? Kolbun, itu yang namanya nurani. Nurani ini apa Ustadz? Nah, nurani inilah yang sesungguhnya ingin dihadirkan oleh ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu hari ini hadir atas kehidupan kita, itu sesungguhnya yang digarap itu tidak hanya sekedar kehidupan ini, tetapi juga yang paling utama adalah akal dan rasa, pikiran dan kolbu kita. Dan ini kalau ada dan ini kalau hadir, itu menjadikan orang menjadi aman dan nyaman betul. Urusan mati, saya minta maaf, itu orang kalau nggak punya ilmu, nggak punya rasa, itu jangankan membicarakan kadang-kadang gitu. Pembicaraan tentang itu bisa membuat orang takut kira-kira gitu. Kenapa takut Ustadz? Ya karena nggak ngerti ilmunya. Nggak ngerti ilmunya. Dan itulah yang bisa kita lihat. Makanya kadang-kadang asuransi itu bisa dijual menjadi luar biasa gitu. Bagaimana alat-alat kesehatan itu bisa bernilai sedemikian sangat mahal. Karena urusan sehat itu memang penting, harganya mahal, apalagi urusan nyawa. Tapi orang nggak akan pernah bisa menawarkan sebuah harga tentang usia itu sendiri. Kan gitu. Tapi kesehatan hari ini bisa ditawarkan sedemikian pula. Walaupun kita juga yakin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu lidz-dzalimina illa khasara. Dan memang Allah Ta'ala tidak turunkan Quran ini. Kecuali memang Quran ini menjadi sifat, menjadi obat sebenarnya. Menjadi terapi, menjadi penyembuh itu. Dan bahkan ini Quran ini menjadi bentuk kasih sayang Allah. Makanya tidak ada yang rugi sebenarnya hadirnya Quran itu kecuali orang-orang yang merugi betul. Dia memandang hidup ini hanya dohir, hanya yang fana ini saja, hanya yang materi saja ini. Inilah makanya kekuatan besar. Kenapa hari ini Al-Quran ini nilainya abadi. Kenapa abadi Ustadz? Karena ini gak pernah musnah. Selama manusia itu masih punya akal, selama manusia itu masih punya kolbu, maka Al-Quran akan bisa menyertai kehidupannya. Kan gitu. Bukankah yang diminta untuk terus berpikir itu akal kita. Dan Al-Quran menghendaki itu untuk kita gunakan. Untuk bisa melihat semua yang ada dalam penampakan hidup ini adalah bagian dari ayat-ayatnya. Istri kita ini bukankah ayat-ayatnya? Ya apa ya kira-kira? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Dan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah saat Allah menghadirkan kalian ini punya pasangan. Jadi pasangan hidup suami dan istri kita ini anak ayat kita. Termasuk juga anak-anak kita. Makanya bagaimana menciptakan istri dan anak itu Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kalimat yang keluar apa kira-kira? Qurrata ayun. Apa maksudnya makna qurrata ayun kira-kira? Qurrata ayun itu mandangnya pakai apa kira-kira? Apakah sekedar pakai indrawi mata? Tidak, saudaraku. Indrawi mata ini nonton sing ganteng karo nonton sing elek nyaman sing di kira-kira? Nonton sing bagus, nonton sing dandan radandan saja nyaman mana kira-kira? Yang dandan gitu. Jadi orang itu kalau lihat hanya dari sisi al-absor dengan mata, itu maka penilaian dia akan mudah untuk kemudian dia bisa dia kerjakan. Lihat materi itu ya dengan kemegahan, dengan kemewahan dan sebagainya dia bisa rasakan. Tapi tidak dengan qurrata ayun. Qurrata ayun itu apa yang dihadirkan oleh Ustadz? Itu adalah kerja akal dan kerja kolbu. Ini qurrata ayun. Dan damai ketika akal dan hati kita itu menyaksikan. Lah, yang disaksikan apa ketika orang menyaksikan kedamaian atas seseorang? Innallaha la yanduruna ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinna yanduruna ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah itu apa yang ada dalam hatinya, ketulusannya. Loh, sama-sama ketika orang bersikap atas seseorang, jenengan dapat senyum, sama-sama senyumnya. Tapi ketika senyum itu diawali dengan ketulusan, keikhlasan, itu beda atau tidak itu ketika orang tulus dengan sinis dan dengki. Podo-podo guyu loh ya. Podo-podo guyu. Ketika Anda menyaksikan orang tersenyum, ini bisa nampak nggak kira-kira? Iki di hati ini tulus apa dengki, bisa nampak nggak kira-kira? Nggak bisa dibohongin itu. Nggak bisa berbohong itu.
Itu betul. Makanya podo-podo senyum itu senyum di latar belakangi sifat dengki, sinis, dendam dan sebagainya. Itu orang bisa tersenyum. Tapi senyumnya betul-betul bisa menyakiti perasaan hati. Ya Pak ya? Pernah nggak Anda melihat senyum-senyum mengerikan seperti itu kira-kira gitu? Gitu. Itu betul. Itu tanpa ada ucapan kalimat dan kata-kata. Tetapi itu bisa muncul dalam sebuah ekspresi nilai wajah. Makanya itulah yang disebut wajah itu mewakili semuanya kira-kira. Makanya wong nek kon kenal seseorang itu ta'aruf itu kon nonton wajahnya, orang nonton jempolnya kira-kira. Orang nonton lengene, orang nonton bodine. Tonton wajahnya. Loh itu betul. Kenapa dengan wajah Ustaz? Wajah itu wakili semuanya. Wakili semuanya. Prosesnya ketulusan, kerendah hatian, ketawaduan dan sebagainya itu Anda bisa lihat dari wajahnya. Makanya tampilkan wajah-wajah yang baik, wajah-wajah yang mulia. Inilah maka dalam bahasa agama itu nilai-nilai itu dibangkitkan itu sesungguhnya akan menghadirkan sesuatu yang disebut akhlakul karimah. Maka banyak ilustrasi yang digunakan dalam kitab suci Al-Quran itu mewakili seluruhnya. Itu seringkali kalau Anda ingin belajar atas diri kita, lihatlah tanaman dan tumbuhan. Berapa banyak ayat-ayat yang bercerita tentang tanaman dan tumbuhan. Ilustrasi tentang keimanan, tentang akhlak karimah. Alam taro kaifa doroballahu kalimatan toyibah kasajarotin. Toyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'tiu kulaha kulahin bi'ni robbiha. Kan gitu. Saat melihat bagaimana konsep karakter manusia itu menentukan hidupnya, maka lihat sebuah pohon yang baik. Pohon yang baik itu yang bagaimana? Kalimat thayyibah itu Allah Ta'ala ingin hadirkan itu asluha sabit. Asluha sabit itu akarnya menghujam. Saya tanya akar itu kelihatan gak kira-kira? Gak kelihatan, akar itu gak kelihatan. Tapi asluha sabit itu akar itu harus menghujam betul. Akar itu harus kuat betul, akar itu harus bagus betul. Kenapa? Karena begitu akar bagus, wa far'uha fis sama, maka penampakan yang di luar itu pasti akan menjulang itu sampai ke langit. Menjulang sampai langit. Bagaimana Anda akan lihat kinerjanya, produktivitasnya, aktivitasnya yang pasti tidak akan pernah mengenal lelah. Kegiatan-kegiatannya yang tidak pernah berputus asa. Kenapa? Keyakinannya tu'ti ukulaha kulahin bi'ni robbiha. Karena hanya dari pohon-pohon yang baik itulah. Dari akar yang mantap itulah. Dari proses perjuangan yang tak berhenti untuk menembus langit kira-kira seperti itu. Makanya kalau ngimpi itu cita-citanya setinggi langit. Kan gitu. Kalau cita-cita setinggi langit itu kan dia sudah jauh kan. Artinya sesuatu yang harus tinggi yang ingin dicapai. Maka tu'tiu kulaha kulahin bi'ni robbiha. Maka kalian akan saksikan bagaimana pohon-pohon itu pada puncak akhirnya dia pasti akan mengeluarkan buah-buah yang tak pernah berhenti untuk bisa ngasih makan dan tak kenal musim kira-kira gitu. Kalau kita hari ini nanam pohon itu ada pohon yang tak kenal musim. Tapi ada juga pohon itu yang ngerti musimnya, era musimnya ora panen kira-kira gitu. Tapi Anda bisa terbayang itu saat ketika manusia oleh Allah Ta'ala ada dalam kehidupan. Ketika imannya kokoh, kemudian amalnya besar kira-kira. Sesuatu yang nyata bisa nampak, maka manfaatnya sesungguhnya. Apa yang dia bisa berikan bagian dari kontribusinya, itu tak pernah berhenti. Nah itulah yang sesungguhnya harus kita kejar. Karena kita ini apa yang sebenarnya sudah kita berikan kan gitu. Apa yang sudah kita lakukan. Karena komentar orang atas diri kita, ya apa yang sesungguhnya sudah menjadi napak tilas dalam kehidupan, dalam bagian kehidupan seseorang. Apa yang kita miliki hari ini? Sudahkah kemudian kita pikirkan dari apa yang diamanatkan dimiliki ini kemudian ada goresan sejarah yang nanti Allah Ta'ala ingin hadirkan. Kalau hari ini Anda guru teruslah berjuang dengan niat keikhlasan. Perbaiki terus itu motif Anda. Bukan hanya sekedar mencari gaji ke-13, gaji ke-14 atau ke-15 kira-kira gitu. Atau cari sertifikasi-sertifikasi yang terus naik. Itu betul. Tapi apa yang sesungguhnya dari ilmu yang kalian sudah belajar itu dan Anda berikan kepada anak didik? Nilainya jariah. Nilainya jariah. Kalau hari ini Anda kebetulan oleh Allah diberikan kelapangan dalam bentuk kemudahan, berstrategi dalam aktivitas wirausaha, pengusaha dan seterusnya. Nilai-nilai apa yang sudah Anda tanamkan kepada generasi berikutnya agar mereka bisa bukan paling tidak sebagaimana keinginan guru.
Guru itu pengennya aku nek didik anak kuwi anak didikku kuwi senenge luwih pinter apa dadi tambah goblok kira-kira gitu. Luwih pinter. Kalau pengusaha juga harusnya seperti itu. Saya ingin didik anak-anak muda ini berusaha harusnya tambah luwih sugih katimbang aku. Kudune kan ngono. Begitu hasil-hasilnya dia bisa raih, kira-kira ilmunya hilang apa ora kira-kira. Saya lihat itu, saya itu juga kaget kadang-kadang. Ada pengusaha-pengusaha muslim yang sudah bagus. Kita kebetulan ada mata kuliah wira swasta kan, wira usaha dan lain sebagainya. Kadang-kadang kepengen ngaji yo karo sama pengusaha muslim sing sukses gini. Wah, ini semuanya rahasia itu Ustaz. Kalau urusan-urusan ini ya hanya aja ngambil produknya saja dan seterusnya. Tapi ternyata malah ada perusahaan yang miliki itu bukan orang muslim kira-kira gitu. Orang Chinese dan seterusnya itu malah mintanya apa Ustaz? Ini kami bikin sebuah proses pendidikan yang full. Bayar sakmene aja nanti dapat ini. Saya tanya itu jenengan nggak merasa rugi kira-kira. Saya tanya sama yang Chinese yang ownernya nggak merasa rugi kira-kira ilmunya. Wah ini yang jadi bagian dari berkah kami kan itu. Dan ini luar biasa. Kan gitu. Ada kan perusahaan-perusahaan yang memang dia tidak mau orang ingin belajar tentang ketika ilmu diberikan kuwi hilang apa ora kira-kira? Masalul ladina yunfikuna fisabilillah kamasali habba batat sab'a sanabila fi kulli sumbulatim mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kenapa Ustaz katakan itu? Hari ini ketika kita diilustrasikan oleh Allah tentang pohon yang ditanam satu biji itu pikirannya kan hanya uang saja. Yang nanti beranak pinak karena hobi jenengan ku yang golek deposito nabung piye carane gandake duit ngene apa nggih. Makanya kalau ada orang yang nawarkan yo nabung ning aku 100.000 disimpen 2 sasi dadi 1 yuta do rebutan nyimpen apa mboten kira-kira. Lho nek kemudian sudah ada yang nggo terpercaya dan lain sebagainya buktine ono lihat pengusahanya wong kabeh do tertarik gitu. Akhirnya jadi investasi bodong. Banyak enggak orang seperti itu? Digadekkan dia punya rumah digadekan macam-macam ngoyak kaya ngono kuwi sing ngomong menungso kuwi arep melipat gandakan. Iki sing ngomong Gusti Allah. Sing ngendikan Gusti Allah. Itu mengilustrasikan dengan biji. Ini juga dengan pohon. Satu biji yang ketika ditanam munculkan sampai 700 kali lipat kira-kira. Loh, ini jangan hanya Anda pandang urusannya finansial. Finansial jelas itu. Karena biji itu bentuknya materi. Tetapi ada yang sifatnya imateri yang tidak pernah jenengan paham. Apa itu Ustaz? Ya, ilmu jenengan itu, kepintaran jenengan itu. Makanya konsep sedekah terbaik hari ini, ya bagaimana kita kemudian menyukseskan, menguatkan lembaga-lembaga pendidikan kira-kira gitu. Walaupun di sisi yang lain, lembaga-lembaga pendidikan Ustaz, kuwi nek gratisan, nek murahan kuwi malah dora payu Ustaz. Loh itu kan kadang-kadang jadi dilematis. Wong iki geleme mbayare sing larangan itu. Begitu bayar larang itu malah orang berlomba-lomba. Tetapi suasana ketika bayar larang dan berlomba-lomba itu, proses pengelolaannya itu yang seringkali saya minta maaf. Ini bukan karena apa, tapi karena konsep interaksi yang hari ini Allah hadirkan dalam kehidupan kami. Itu kadang-kadang ya interaksi antara murid sama guru itu ya, kemudian jadi interaksi konsep transaksional finansial. Guru-guru tidak kemudian bisa sebebas selapang ketika dulu yang namanya kiai pesantren itu diciptakan. Loh saya itu menarik. Saya itu kan ada program di universitas kami buka dengan nyali dan keyakinan kira-kira. Itu kami membuka beasiswa 150 alumni pesantren. Syaratnya memang dia kepengen niat kuliah tenan, prosesnya kepengen memang berjuang dalam cari ilmu Allah, dan nanti prosesnya ya akan bisa ditempa di universitas itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lembaga ini untuk bisa maju. Dan dari background tidak mampu. Itu tahun kemarin sudah kita buka. Saya buka 150. Itu yang daftarkan dari background pesantren itu piro kira-kira. Itu hanya 20 sampai 27 saja. Kenapa kok kuota itu tidak terpenuhi Ustaz? Pesantren itu saya malah wong sugih-sugih kira-kira. Orang hari ini tidak pernah bisa memasukkan ke pesantren itu karena bayar pesantren itu murah apa larang kira-kira. Lagi alumni pesantren malah pengennya ya dengan kuliah yang tinggi-tinggi. Dan mereka punya uang dari background keluarga yang mampu-mampu. Itu memang di satu sisi kan sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan. Tapi kan tidak semuanya kemudian pesantren itu bisa terakses dengan hal-hal yang seperti ini. Masih ada nggak kira-kira
pesantren yang dipaksa poso Senin Kemis karena memang tidak ada anggaran untuk makan yang berlebih kira-kira. Ada masih ada pesantren-pesantren. Kemarin Pak Busro Mukodas itu saya ada kawan itu kebetulan dari Amsterdam itu datang, dia kan istrinya Pak Busro itu kan alumni Pondok Al Mukmin. Kebetulan ada kerabat yang satu lokal itu dengan istrinya Pak Busro. Kebetulan Ustadz kami sudah bikinkan ini bangunan gedungnya dan seterusnya. Hari ini Ustadz itu kami ingin masukkan anak-anak untuk bisa nyantri. Kami kepinginnya gratis kan itu. Itu ternyata yang gak sederhana sekarang Ustadz golek wong soleh tenan dan malah digratiskan itu. Karena orang itu nek wong tua nitip kayak pesantren gratis kuwi anakku terus ya arti apa gitu. Nah, di satu sisi dia kepengen berbuat baik. Jadi ada sebuah kebaikan yang kadang-kadang tidak bertemu dengan nilainya. Walaupun ini Ustadz, saya sudah ngelola ini alumni nanti dari Gontor dan seterusnya, sistem programnya sudah kami bikin. Saya sudah bilang sama teman-teman donasi agar ngirim komputer agar bisa elit. Nah, mungkin karena kue gratis kuwi dadi wong dadi rawani masuk gini. Yang masuk kuwi kadang-kadang kan ya nek wong nek ra keluarga dhewe kanca dhewe orang yang percaya kan kemudian tidak ngasih nilai pemasukan. Jadi kita ini kadang-kadang serba salah. Ini begitu ternyata diharapkan butuh bayar tenan, wali murid itu sekedar ngleboki ora tau gelem bayar kira-kira ngoten. Enten omong mboten itu. Oh, banyak itu. Pesantren-pesantren itu. Anda kalau mau recheck itu SPP yang tertunda yang tidak terbayar dari wali santri itu bisa sampai miliaran. Loh itu serius ini. Ini serius. Makanya lembaga-lembaga pendidikan ini kan menjadi sesuatu yang sifatnya jadi dilematis. Ketika harus dikejar itu urusan finansial, maka sesungguhnya yang muncul ya orang yang hanya hidupnya itu menghargai konsep nilai finansial saja. Tapi ketika mau dibangkitkan betul dari sisi nilai ruhiyah, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala ya disatukan dengan kekuatannya. Tetapi keyakinan kita tentang kekuatan ayat-ayat Al-Quran yang sesungguhnya menyentuh dari sisi urusan imateri sesuatu yang tak nampak itu. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala ya disatukan. Karena begitu orang meyakini itu maka psikologi cara berpikir dia pasti akan berubah. Kan gitu. Karena hidup ini kan tidak hanya yang nampak saja. Ada sesuatu yang tak nampak. Dan meyakinkan sesuatu yang tak nampak itu mudah atau tidak mudah itu kira-kira. Nggak mudah itu. Itu nggak mudah. Orang itu apalagi kalau sudah ada hitung-hitungan. Iki untung rugi lah. Untung rugi menurut siapa kira-kira? Nek pelajaran ekonomi ya nanti lihat tatanannya Ustadz. Mereka tidak pernah mendengar cerita tentang Bunda Hajar yang lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kenapa? Itu kalimat yang kemudian menjadi doa itu Allahumma j'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskuro. Jenengan paham nggak maknanya hajjan mabrura dan sa'yan maskuro? Apa maknanya itu kira-kira? Haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu kalau dalam teologi fikih ya hanya ini haji yang makbul. Makbul itu diterima. Tapi kenapa kok tidak hajan makbula kira-kira gitu. Tapi amalan solihan yang makbula. Tapi kenapa hajannya itu hajan mabruro kira-kira. Kenapa penggunaannya menggunakan mabrur. Sebentar lagi saudara-saudara kalian yang habis wukuf di Arafah. Yang hari ini tidak semua pengelolanya baik-baik saja karena bisnya tidak datang terus jadi melaku. Loh ini serius ini. Mulai dari Mina itu ke Muzdalifah dijemput jalan kaki sekian jam dan seterusnya itu. Itu dalam posisi yang sangat panas dan terik. Ini memang haji musim panas terakhir kira-kira. Kalau nanti Anda 7 tahun berikutnya mulai besok, tahun depan sampai 7 tahun berikutnya Anda jadwal haji, musimnya sudah musim semi di sana. Itu nanti kalau 7 tahun berikutnya sampai 14 tahun ke depan kira-kira ngoten itu sudah musim dingin. Oh ini Mekah sepertinya ini. Ini musim panas terakhir Meh 50 kira-kira sampai 14 tahun. Begitu naik jadwalmu tahun ke-15 ya panas nih kira-kira ngoten ini. Ini menurut ramalan cuaca yang ada di Saudi. Karena kan kita juga boleh percaya ramalan, tapi bukan dukun loh ya. Ini kan nggak ngeramal nasib, ini ngeramal perakiraan. Orang katakan perakiraan Ustadz. Ojo ramalan ini dikira-kira lah kejadian alam seperti itu. Tapi ayat-ayat apa yang Ustadz ingin tunjukkan? Saya ingin tunjukkan aja. Ketika kenapa hajan mabruro, kenapa penggunaannya menggunakan kalimat bir. Itu kan ingin membuktikan sebenarnya puncak
beragama kita ini ya ketika menjadi mabrur. Mabrur itu apa Ustaz? Mabrur itu perbuatan baik. Perbuatan baik yang tak pernah berhenti itulah yang sesungguhnya ditekankan betul dalam Islam. Maka hajan mabruroh itu tak ada hajah sesungguhnya. Tak ada keinginan sesungguhnya. Tak ada apa yang diharapkan kecuali hanya ingin berbuat baik, 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 dan baik. Makanya disebut mabrur. Mabrur. Jadi cara berpikirnya itu aku pengen dadi wong apik, dadi wong apik, dadi wong apik itu hajan mabrur. Itu makanya ada seorang ulama besar di masanya Ibnu Mubarak itu betul. Sebuah dikisahkan dia menjadi pemimpin haji di tahun itu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bisa memimpin sedemikian besar di antara jamaahnya. Dan di antara mimpinya diberitahu oleh seseorang. Dalam mimpinya sesuatu yang sangat jelas. Dilihatkan perjalanan haji di antara kalian itu gak ada yang ditompo. Tapi gara-gara di antara ada satu doa hamba Allah yang hajinya diterima betul. Itu menjadikan semua doa-doa ini didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kira-kira. Loh siapa dia? Disebutkan namanya. Tinggalnya di mana dan seterusnya. Ini membuat Ibnu Mubarak kan gelisah loh. Siapa itu kok nampak betul, jelas betul dalam mimpiku. Loh ini kisah yang ada, riwayatnya ada tulisannya. Hanya masalahnya ini bukan cerita dari Nabi. Tetapi dari orang soleh di antara literasi-literasi ulama-ulama salaf, ulama-ulama lama. Boleh percaya, boleh tidak. Begitu dijumpai ternyata ketemu siapa? Ketemu tukang sol. Ketemu tukang sol. Nama itu cetok, jelas sekali. Yang ditunjukkan juga cetok, jelas sekali. Dan ditanyakan loh kok nyenengan kok ora haji. Mongko yang menjadikan semua jamaah haji kuwi ditompo kabeh kuwi jenengan kira-kira. Doanya agar jamaah ini tahun ini bisa diterima oleh Allah itu malah dia gara-gara. Kenapa dia kira-kira? Apa yang dia kalahkan? Ternyata dia itu sebenarnya sudah nabung untuk haji. Hajinya wis cetok dia ke dunia berangkat. Tapi tiba-tiba dia kedatangan tamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang wanita. Kenapa kira-kira? Karena menceritakan ada kepedihan di antara dia punya anak yatim dan sebagainya dan seterusnya. Yang ternyata melakukan sesuatu yang mungkin di mata yang lainnya itu bisa dianggap sesuatu yang haram, tapi bagi dia itu bisa menjadi halal karena ingin menjaga muru'ah kehormatannya. Betapa banyak sekarang saudara-saudara kita yang sesungguhnya sangat membutuhkan tapi tidak mau meminta. Itu kira-kira nek ngono ki mangan tikus haram apa halal kira-kira gitu. Karena apabila sudah nggak ada yang bisa dimakan dan kalau tidak dimakan itu mati kira-kira gitu. Itu, dia udah nggak mau minta lagi. Ini aku kepengen neng SMP Asalam itu pengennya oleh sego anget. Wah ternyata kok ya masih roti. Tapi ya nggak masalah, ini mudah-mudahan berkah. Karena utamanya aku kurang golek roti, golek segone itu. Bukan karena penurunan, tapi memang ya ekonomi seperti ini. Tapi mamane kuwi nganggo sarapan apa neh prasmanan seneng napa mboten jenengan? Senengnya pengajiannya apa prasmanane jenengan? Wah iki dadi takmire dadi bingung juga nanti ada. Nah itu kan itu. Pak Joko semakin pusing lah akhir-akhir. Tapi ya gitu kadang-kadang ada hamba-hamba Allah itu. Yang lari satu ke pengajian satu itu kadang-kadang hanya dikumpulkan. Kamu kenapa nggak mau dimakan? Ini ada anak saya dan seterusnya. Ini masih bisa dimakan dengan dihitung itu. Nanti masih besok 2-3 hari lagi tak simpan Ustadz. Genanu dan lain sebagainya. Kan itu. Itu betul. Itu ada orang yang menjagamu. Dan itu ketahuan sama tukang sol itu. Akhirnya apa kira-kira? Ya sudah. Akhirnya kemudian harta yang harusnya dia untuk berangkat haji. Dia mau berikan. Bayangkan itu. Itu panggilan Allah itu. Sebuah proses kewajiban yang sudah sangat dirindukan. Saya minta maaf. Kedatangannya di Mekah. Dengan ketika dia membawa janda. Saya itu bukan prosesnya milian. Tapi ini dilakukan dan menjadi pertanda besar atas kehidupan kita. Itu mabrur itu sudah bisa dia lakukan. Karena dia sudah berbuat baik. Hari ini orang ngejar haji kuwi ngoyak nganti haji ping 10 ping 20. Wajibane ya ger pisan tok kira-kira ngoten. Tapi kenapa kok sampai puluhan? Karena mau tugas haji mungkin ya apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar guang dit untuk mencari kepuasan ada di sana, Anda menemukan Tuhan di mana kira-kira? Menemukan Tuhan di mana? Inamatung soruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Cara Allah menolong yang paling dekat. Menurunkan rahmat dan kasih sayang yang paling dekat. Itu ketika orang-orang lemah itu didekatkan kepada kalian. Jadi kalau ada orang lemah kepengen merapan jenengan, kowe aja risi.
Ya risih, itu Gusti Allah sayang sama kamu itu. Dan kenapa orang lemah itu dekat sama jenengan? Karena memang Allah Ta'ala sudah menskenario jenengan lah yang sanggup menolong dia kan gitu. Hanya kemampuan Anda sejauh mana kira-kira? Jangan terus diblokir gitu. Nggak perlu itu. Didoakan saja kalau belum mampu. Itu sudah akan membuat hatinya berbunga-bunga. Penolakan yang halus itu jauh lebih baik daripada kowe ngei. Wes bar kowe ora ngei neh lho, iki terakhir tenan lho gitu. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Loh, jenengan lebih senang memberi atau minta kira-kira? Hah? Tenang nih. Orang yang sudah pada fase mabrur itu lebih seneng ngei daripada dikei. Itu karena mabrur kebaikan. Itu dikasihkan karena memang dia punya keyakinan Allah yang ingin tunjukkan. Tetangga yang jauh lebih dekat sampai berbuat seperti ini. Buat apa saya harus keluar untuk kemudian hanya sekedar konsep kesenangan ruhiyah yang itu hanya dapatnya diri saya sendiri. Kan gitu. Dan kira-kira nek ngoten niku terus ketemu sing marake ndonga, kuwi tahun ngarep terus diajak kene apa mboten kira-kira. Malah diundang gitu. Karena ada konsep rasa cinta yang Allah bisa ingin hadirkan atas hamba-hambanya yang mencintainya. Makanya ini panggilan Allah tentang mabrur. Dan yang kedua Pak, sa'yan maskuro. Apa makna sa'yan maskuro itu? Apa makna sa'yan maskuro itu? Hari ini sa'yan kan kita analogikan dengan aktivitas sa'i. Ya Pak ya? Sa'i itu artinya apa? Sa'yan itu maknanya apa? Itu pesannya apa sa'yan itu? Bekerja keras itu ikhtiar, usaha. Sa'yan itu usaha. Sa'yan itu usaha. Bunda Hajar lari-lari itu ngapain tuh lari-lari? Orang mau sekedar lari-lari. Pamer sepatu anyar kira-kira. Orang lari-lari kepengen ngingili aku kepengen jalan sehat. Karo ngerasa kayak apa kopi dan teh dan sebagainya aktivitas lari. Bukan itu. Sa'yan itu ada ikhtiar usaha. Dan dibarengi dengan usaha itu apa? Maskuro. Lah itu yang langka. Kenapa hari ini zam-zam tidak pernah kalian peroleh kira-kira? Zam-zam tidak pernah kalian dapat kira-kira? Karena sa'yan Anda tidak pernah disertai dengan maskuro. Ya apa ya kira-kira? Ya apa ya? Hari ini usaha jenengan ngenteni syukur, sujud syukur kini wis jelas duwite ono kira-kira. Ceke cair. Ya apa ya kira-kira? Ini usaha nih merengut terus. Ditolak merengut terus. Loh itu makna sa'yan maskuro itu saya bisa membayangkan bagaimana lari-larinya Bunda Hajar itu. Allah itu jauh lebih dominan pada pikirannya dibanding lelah dan letihnya. Makanya sofa tidak ketemu air, Marwah tidak ketemu air, diparanin nih. Karena penglihatan dia melihat ada harapan di sana dan terlihat di sana. Ketemu nggak dari sofa Marwah dari perjalanan itu ketemu air nggak kira-kira? Ketemunya di mana kira-kira? Nah, itulah kalimat hak yang Allah beritahukan. Urusan rezeki itu bukan karena utekmu sing pinter. Itu saya lihat podcast itu marah itu ada orang yang itu utek saya itu kalau ditaruh di mana saja. Mesti aku jadi wong sugih. Karena sugih itu urusan dengan kemampuan akal. Itu mengerikan itu ngomong seperti itu. Mengerikan itu. Apa dengan utek pinter terus kowe menangan kira-kira. Nek terus dikasih stroke lumpuh ra iso apa-apa. Hanya mikir pinter tok apa lamar mbah rekoso kira-kira. Lah iya apa ya kira-kira? Itu semua jalan Allah itu. Urusannya bukan sekedar akal ini. Rezeki itu Allah sudah tetapkan dan ayat Allah wa may yattaqilla yaj'allahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Loh itu ayat yang paling cetha paling jelas. Tentang apa? Haji itu orang kepengen berbuat baik itu bekal terbaik apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Lah kowe iki nek takwa, apa yang muncul pada orang bertakwa? Itu percayalah, itu semua masalahmu mesti ada jalan keluarnya. Ya Pak ya? Oh kamu kalau punya keyakinan seperti itu. Dan yang paling menarik, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu rezekimu itu dilimpahkannya itu malah bukan dari apa sing mbok hitung. Sing mbok hitung aku nek oleh rezeki iso ngedol iki. Ya Pak ya? Saya sudah ada testimoni. Itu betul oleh Allah kasih berkahan luar biasa atas hidupnya. Dan dia cerita, Ustadz itu betul. Saya itu punya usaha, saya garap usaha saya. Ini rezeki terbesar saya itu bukan dari usaha saya. Loh kenapa? Wah saya itu kalau bisnis ini, warna dodolan ini diutang, dibayar. Kadang-kadang ngerekoso Ustadz. Lah aku kok oleh det saka ngendi saya percaya. Bisa jadi memang rezekinya bukan dari sini. Ternyata betul. Ketoke dodol ning pasar, dodolane
barang-barang sepele tapi memang mungkin nilainya besar, tapi keuntungannya saka ngendi kira-kira. Wah, kowe nek tak critake itu memang min haitsu la yahtasib kira-kira gitu. Lo itu betul. Min haitsu la yahtasib itu wis kowe iki berjuang harus tidak pernah surut, karena percayalah yang dihargai itu bukan banyaknya rezeki tetapi apa? Kebersyukuranmu ketika berikhtiar mencari itu. Usaha nelpon-nelponmu, usaha silaturahmimu ditolak alhamdulillah. Ditompo yo alhamdulillah. Nggih napa nggih kira-kira? Niku bahasa ikhtiar. Makanya maskuro. Wong nek wis maskuro pripun Ustaz? Wa ita'adana rabbukum la ing sakartum la zidannakum. Ayat Allah begitu muncul, maka Zam-Zam Allah nampakkan betul. Zam-Zam itu di mana? Di dekat kakinya Ismail. Di tempat yang tidak di sofa, di marwah dan di perjalanan di antara keduanya. Dan hari ini air Zam-Zam wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka Bunda Hajar itu contoh orang tawakal paling sempurna kira-kira. Fahuwa hasbuh, maka dipenuhi semua butuhnya. Dan hari ini tidak butuh dia saja, tapi butuh semua manusia sampai akhir zaman. Karena hari ini saya belum pernah dengar berita acaranya kira-kira. Wong pulang saka Mekah ditekoi kok ora nggo air Zam-Zam. Wah, kering ning kono, renek ceritane. Enten apa mboten kira-kira? Enggak pernah kering itu. Itu air Zam-Zam terus mengalir. Itu siapa? Biru Zam-Zam. Ya Hajar ini. Hajar ini. Atas ketawakalan yang sangat tinggi Allah mencurahkan tak berhenti. Maka aja kemaki iki lho hasil karyaku 7 turunan rantai. Oh, jangan 7 turunan rantai. Wong kowe wis lara wis dientek-entek anakmu kira-kira. Loh itu enten ngoten niku. Wis bingung bagi warisan. Mau tuku hotel. Saya banyak orang yang jual hotel nih. Banyak orang itu mau wong tuane sugih-sugih macam-macam. Ini sudah kita mau jual Ustaz gini-gini. Ditawarkan sekian-sekian. Yus datane werene sapa ngerti. Gusti Allah ngeki kesugihan. Jenenge duit kuwi yo iso digoleki yo. Kan sesuatu yang materi, nampak ya apa ya. Bahkan sekarang wong dibayar nampak ya gelem. Ditransfer nganggo duit itu kan nganggo ora wujud duitnya sekarang. Ini kan yang paling menarik kan ada Bitcoin, itu kan sebuah proses transaksi yang sifatnya juga maya. Jadi hitung-hitungannya kowe duit ora, ger angka-angka nganggo smartphone kuwi ternyata ono nilai hargane kira-kira. Kowe tiba-tiba ono ting ditransfer 5 juta wis guyang-guyu napa mboten kira-kira. Mongko nyekel duite. Begitu arjiko neng ATM ternyata metu dijambret, dicopet. Lo kadang-kadang itu naudzubillah. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang dalam ukuran-ukuran tertentu maka bahagiakan diri kita ini atas sebuah keyakinan tentang Al-Quran ini kalau bisa menguasai ruh, hati dan jiwa kita menjadi hiburan yang paling menarik. Dan itu memberikan kekuatan hidup kita untuk terus bisa sangat kuat bertahan. Maka jadi ahlullah, orang yang dekat dengan Allah, jadi keluarga Allah. Dan itu adalah ahlul Quran. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo yang punya nilai kemuliaan besar nanti bisa menyambut dengan sholat syuruk bersama. Mudah-mudahan kasih berkah oleh Allah Ta'ala atas pahala yang menjadi lebih sempurna atas kedatangan kita di kesempatan pagi ini. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Kita doakan mudah-mudahan haji kita semua hajjan mabruro, wa sa'yan maskuro, wa dangbang makfuro, wa amalan soliham makbula, wa tijarotan lang tabur, ya alima ma fis sudur, ahrijna minad dulumati ilan nur, ahrijna minad dulumati ilan nur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.